Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya adik-adik Ustadz Afan sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, kesempatan kali ini, Ustadz akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, sebuah tema yang sangat penting bagi agama kita, yaitu tentang rukun iman yang ketiga, yaitu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita bahas apa itu rukun iman kepada kitab-kitab Allah, kita harus tahu dulu apa saja sih iman atau rukun iman. Nah, Nabi SAW pernah ditanya tentang apa itu iman. Maka beliau SAW menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi iman itu adalah kita mengimani 6 hal. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Nah, bahasan kita kali ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu iman yang ketiga. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu apa itu kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasul Allah yang ada di dunia sebagai pedoman hidup manusia. Jadi kitab-kitab Allah itu adalah pedoman hidup manusia, maka kita harus imani agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, setelah kita tahu pengertian dari kitab-kitab Allah, kita harus tahu contoh-contohnya. Dan ketahuilah, teman-teman atau adik-adik Ustaz semua harus tahu bahwasanya kitab-kitab Allah itu ada sangat banyak sekali. Dan mungkin diantaranya yang sering kita dengar, yang pertama ada apa? Ada kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada juga kitab umat Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Al-Quran Al-Karim. Nah, itu diantara contoh-contoh kitab-kitab yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kita harus mengimani semuanya, bukan cuma Al-Quran saja. Ya, Al-Quran adalah kitab kita, tapi kita juga harus mengimani semua kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian kitab-kitab Allah dan contohnya, kita harus mengetahui juga mengapa kita harus mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih alasannya? Nah, ini alasannya. Catat baik-baik ya. Yang pertama, karena iman kepada kitab-kitab Allah adalah bagian dari rukun iman yang ketiga. Maka kita harus belajar biar kita tahu. Kemudian yang kedua, kenapa kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah? Kenapa kita wajib mengimani kitab-kitab Allah? Karena kitab-kitab Allah seperti yang sudah Ustaz sebutkan adalah pedoman hidup manusia. Kalau kita pengen hidup kita selamat, maka kita harus mengikuti kitab-kitab Allah. Khususnya bagi umat kita, itu umat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Maka ikutilah Al-Quran agar kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian diantara alasan yang lain yaitu adalah karena kitab-kitab Allah di situ terdapat pelajaran bagaimana cara kita belajar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar dan mana yang salah. Itu semua dipelajari di dalam kitab-kitab Allah tentunya. Ya, demikianlah yang bisa Ustaz bahas pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga kita semua menjadi anak yang
soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, dan semakin cinta terhadap kitab kita yaitu Al-Quran Al-Karim. Semoga kalian semua kelak akan menjadi para penghafal Al-Quran di hari kemudian. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.